Oke Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras ya. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Sobat Waras, sepertinya dunia terlalu sibuk melihat perang yang terjadi di Israel dan Palestina. Sampai-sampai mereka tidak memperhatikan kejadian yang terjadi di Nigeria. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB terlalu sibuk dan hanya sibuk mengurusi kejadian yang ada di Palestina dan Israel. Bahkan televisi-televisi di Indonesia terlalu sibuk hanya menyiarkan berita yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Sampai-sampai berita-berita di Indonesia tidak membahas terkait kejadian yang mengerikan yang terjadi di Nigeria. Ada apa di Nigeria, kawan-kawan? Di sana para ekstremis Islam di Nigeria telah membunuh 52.000 umat Kristen. Mengapa dunia diam terhadap kasus ini? Sebelum kita membahas, alangkah baiknya kawan-kawan subscribe dulu channel ini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Berkat dukungan kalian semua, kita bisa menabur juga untuk mendukung beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah pelayanan di pedesaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Octavian Frihi, selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang, mengucapkan banyak terima kasih pada Sobat Waras Pavel 88 Channel yang menopang, membantu pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sekaligus di Dusun Mobokul, Desa Lelanjang, Kabupaten Sumba Timur. Dan kami sekeluarga beserta jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari tempat ini juga kami mendoakan Bapak Ibu kiranya terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Ya, jadi kawan-kawan, ekstremis Islam di Nigeria itu telah membunuh 52.000 umat Kristen. Lalu mengapa dunia diam terhadap kasus ini? Nigeria menghadapi krisis kemanusiaan yang mengerikan. Menurut laporan internasional Society for Civil Liberties and Rule of Law Intersociety, setidaknya 52.250 umat Kristen Nigeria telah dibunuh secara brutal sejak tahun 2009. Kekerasan ini terutama dilakukan oleh kelompok ekstremis Islam seperti Boko Haram dan Fulani. Selama 8 tahun kepemimpinan mantan Presiden Muhammadu Buhari 2015 sampai 2023, lebih dari 30.000 korban tewas, sementara ribuan lainnya diculik, diusir, dan kehilangan tempat ibadah mereka. Setiap hari rata-rata 32 umat Kristen dibunuh. Laporan Intersociety mencatat bahwa 7.087 orang Kristen dibantai hanya dalam 220 hari pertama tahun 2025. Rata-rata 32 korban setiap hari. Selain itu, 7.899 orang Kristen diculik oleh sekitar 22 kelompok jihadis yang beroperasi di Nigeria. Mereka memiliki satu tujuan besar, melenyapkan kekristenan dari Nigeria dalam waktu 50 tahun.
Target mereka bukan hanya manusia. Lebih dari 19.100 gereja telah dihancurkan dan 1.100 komunitas Kristen dipaksa mengungsi. Sekarang paling parah terjadi di negara bagian Benue, tempat lebih dari 1.100 umat Kristen dibunuh hanya dalam beberapa bulan. Dalam 14 tahun terakhir, kelompok ekstremis ini juga membakar 18.000 gereja dan 2.200 sekolah Kristen. Secara serangan brutal ini sering disertai penculikan massal, termasuk terhadap ratusan pendeta dan pastor Katolik. Banyak di antaranya dibunuh secara keji. Umat Kristen di Nigeria hidup dalam ancaman terus-menerus, baik dari kelompok Boko Haram maupun milisi Fulani. Kedua kelompok ini menargetkan desa-desa Kristen, melakukan pembunuhan massal dan membakar rumah serta ladang. Serangan mereka telah memaksa lebih dari 5 juta orang Kristen mengungsi ke kem-kem internal maupun lintas batasan. Selain merebut wilayah, ekstremis juga melakukan pembersihan agama dan etnis. Para pengamat menyebut bahwa militan berusaha menciptakan tanah air Islam di Nigeria dan Afrika Barat, menggantikan komunitas Kristen yang telah hidup di wilayah itu selama ribuan tahun. Emeka Umegabalasi, Direktur Intersociety, mendesak komunitas internasional untuk menetapkan kembali Nigeria sebagai negara dengan perhatian khusus CPC atas pelanggaran kebebasan beragama yang parah. Ia menilai penghapusan status tersebut oleh pemerintah Biden pada 2021 membuat kekerasan semakin meningkat. Lembaga seperti Open Doors dan Eye to the Church in Need (ACN) mendukung seruan itu, mencatat bahwa Nigeria kini menyumbang 89% korban Kristen di seluruh dunia. Mereka menegaskan bahwa dunia tidak boleh lagi berdiam diri terhadap pembantaian ini. Inilah yang sangat-sangat disayangkan. Kenapa dunia bungkam, dan saat ini perhatian dunia hanya tertuju kepada Israel dan Palestina. Anda perlu tahu bahwa Israel dan Palestina itu sama-sama mereka punya senjata. Jadi mereka bisa saling membalas. Hamas bisa menyerang Israel, Israel juga bisa menyerang Hamas. Itu adalah perang antar wilayah, antar negara. Sama-sama punya kekuatan militernya. Dan menurut saya ya, di antara mereka siapa yang kuat dialah yang menang. Tetapi pembantaian terhadap kekristenan di Nigeria ini sama sekali tidak ada perlawanan. Tidak ada bantuan. Orang-orang Kristen tidak memiliki senjata. Mereka tidak memiliki peluru. Mereka dibantai secara brutal seperti binatang. Tapi perhatikan, sepertinya dunia bahkan berita nasional tidak terlalu pusing dengan informasi ini. Ada apa sebenarnya? Oleh karena itu saya mengajak kita semua orang Kristen, mari kita berdoa. Kita berdoa bagi Nigeria. Kita berdoa bagi orang-orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan kepada orang-orang Kristen. Biarlah Tuhan yang akan menjamah mereka, mengadili mereka sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Kiranya Nigeria dipenuhi kemuliaan Allah. Nigeria benar-benar menyatakan kemuliaan Kristus. Setiap martir-martir yang terbunuh tidak akan menjadi sia-sia. Darah mereka akan menjadi saksi pertobatan bagi Nigeria. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi kalau saudara suka dengan video ini, bantu di-share ya, bantu dibagikan supaya semakin banyak orang yang berdoa bagi Nigeria.
God bless and bye-bye. Shalom. Brother,